Halo semua, kembali lagi bersama saya Ananta Carlos di segmen Malam Minggu Horor. Di segmen Malam Minggu Horor, kita akan membahas cerita-cerita horor dan kasus-kasus mistis dari berbagai daerah di dunia yang akan dikemas dengan cerita bergambar. Sebelum kita mulai, silakan tekan tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar tetap bisa upload cerita-cerita horor berikutnya. Dan aktifkan tombol lonceng agar terus mendapatkan notifikasi saat channel ini mengupload video terbaru. Baik, mari kita mulai. Libur semester pun telah tiba. Bimo, seorang mahasiswa, berencana pulang ke kampung halamannya pada malam hari ini. Bimo lebih menyukai perjalanan ke kampungnya pada malam hari, dikarenakan jalan raya yang tidak ramai dan udara yang tidak menyesakkan karena kendaraan jarang ada yang melintas. Bimo berencana akan berangkat ke kampung halamannya pada pukul 9 malam menggunakan bus yang biasa ia tumpangi. Setelah selesai mengemas barang-barangnya, Bimo pun berangkat ke terminal bus menggunakan ojek online. 15 menit Bimo menunggu ojek online yang dipesannya, tapi ojek yang dipesan tersebut tidak kunjung datang. Tidak lama kemudian, ojek online yang ditunggu pun datang. Dengan sedikit kesal, Bimo langsung naik dan menyuruh pengendara ojek online tersebut untuk ngebut karena Bimo takut ketinggalan bus. Sesampainya di terminal bus, Bimo langsung berlari ke loket penjualan tiket untuk membeli tiket menuju ke kampung halamannya. Tapi sayang, bus yang menuju ke kampung halamannya sudah berangkat. Bimo tidak tahu lagi harus bagaimana. Dengan perasaan yang sedikit kecewa, Bimo pun berencana untuk kembali pulang dan berangkat ke kampung halamannya besok pagi. Ketika hendak memesan ojek online untuk pulang, Bimo dihampiri seorang bapak-bapak. Bapak itu menanyakan tujuan Bimo. Bimo pun mengatakan ia ingin berangkat ke kampung halamannya malam hari ini. Tapi karena bus yang hendak ditumpanginya sudah berangkat, jadi Bimo tidak dapat berangkat malam ini. Bapak tersebut pun menunjukkan sebuah bus dengan tujuan kampung di sebelah kampung Bimo, dengan ongkos yang hampir sama dengan bus yang ada di terminal. Tanpa pikir panjang, Bimo pun langsung menaiki bus tersebut. Saat menaiki bus, kernet bus menanyakan tujuan Bimo, dan Bimo pun menyebutkan nama kampungnya. Dengan ramah, kernet bus menjawab bahwa bus tersebut bisa mengantarkan Bimo ke kampung halamannya. Setelah membayar ongkos, Bimo pun duduk di samping supir bus itu. Bimo sangat mensyukuri masih ada bus yang berangkat ke kampung halamannya. Setelah bus itu berjalan, Bimo pun mencoba mengobrol dengan supir bus di sebelahnya. Tetapi tiap Bimo menanyakan sesuatu, supir bus hanya menjawab singkat dan hanya fokus dengan setirnya. Begitupun ketika Bimo menoleh ke belakang, dilihatnya penumpang bus itu penuh. Tetapi tidak ada suara obrolan terdengar. Hanya suara mesin yang menemani Bimo di perjalanan malam itu. Tanpa sadar, Bimo pun tertidur pulas. Belum lama Bimo tertidur, terdengar suara benturan yang cukup keras. Sontak Bimo langsung bangun dari tidurnya. Dengan panik, Bimo langsung mengecek keadaan sekitarnya. Ia mengira bus yang ia tumpangi menabrak kendaraan lain, karena bus yang Bimo tumpangi berhenti di tengah jalan. Dengan panik, Bimo langsung turun dari bus dan mengecek ke depan bus. Tetapi tidak ada apa-apa di sana. Bus yang ia tumpangi tidak menabrak apa-apa.
Pada saat itu, Bimo masih berpikiran positif dan mengira bus itu mogok. Tetapi ketika Bimo naik kembali ke dalam bus, Bimo tidak melihat satupun orang di dalam bus itu, baik supir, kernet, maupun penumpangnya. Bimo langsung kaget dengan hal itu. Bimo pun langsung turun dan menjauh dari bus itu. Bimo ketakutan karena tidak mendapati satu orang pun berada di dalam bus. Dengan sigap, Bimo langsung mengecek HP-nya dengan maksud menghubungi kedua orang tuanya agar menjemput Bimo. Tetapi sayang sekali, HP Bimo tidak dapat menangkap sinyal di lokasi itu. Bimo pun semakin panik. Bimo berharap ada kendaraan yang lewat agar Bimo dapat menumpang dan menjauhi bus yang tadi ditumpanginya. Dengan ketakutan, Bimo berharap di pinggir jalan. Suasana yang gelap dan sepi membuat Bimo semakin takut. Hanya suara dedaunan yang diterpa angin yang dapat didengarnya di malam itu. Di tengah ketakutan yang Bimo rasakan, didengarnya ketukan yang sangat keras dari arah bus yang ditumpanginya. Dengan perlahan, Bimo menoleh ke arah bus tersebut. Alangkah terkejutnya Bimo dengan apa yang dilihatnya. Sekumpulan sosok yang menyeramkan dengan wajah yang mengerikan tertawa dari dalam bus. Sosok-sosok tersebut seakan mentertawakan Bimo. Melihat hal itu, Bimo langsung lari menjauhi bus itu. Ia tidak tahu kemana ia berlari. Ia hanya berlari sekuat tenaganya. Pikirannya kacau. Ia sangat ketakutan. Sembari berlari, Bimo menoleh ke belakang. Dilihatnya bus itu berjalan melaju mengikuti Bimo. Bimo pun memacu kecepatan larinya. Tidak ada hal lain yang dapat ia pikirkan selain berlari sekuat tenaga. Saat berlari, Bimo melihat seorang pengendara sepeda motor sedang merokok di pinggir jalan. Bimo langsung berteriak minta tolong kepada pengendara sepeda motor itu. Secepatnya, Bimo berlari ke arah pengendara itu dan meminta tolong untuk langsung tancap gas. Melihat Bimo yang sangat ketakutan, pengendara itu pun langsung saja tancap gas. Sembari menancap gasnya dan dengan kebingungan, pengendara itu menanyakan apa yang terjadi pada Bimo. Bimo menceritakan tentang bus yang ditumpanginya dan sosok-sosok yang ada di dalamnya. Pengendara itu pun kaget dan ketakutan mendengar cerita Bimo. Pengendara sepeda motor itu pun langsung melaju dengan kencang, menjauhi tempat itu, dan melaju ke tempat yang mereka rasa aman. Itu saja untuk segmen malam minggu horor kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Jika kalian suka segmen ini, klik tombol like. Jika kalian tidak suka, klik tombol dislike. Jika ada saran, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jika kalian memiliki teman yang seharusnya menonton video ini, klik tombol share dan bagikan kepada mereka. Dan jika kalian memiliki cerita horor yang ingin diceritakan, kalian juga bisa mengirimkannya ke email yang ada di kolom deskripsi. Cerita yang bagus akan ditampilkan di segmen malam minggu horor. Saya Ananta Carlos pamit undur diri. Sampai bertemu di malam minggu horor selanjutnya.